Semua yang baik, apakah wajib atau sunat, ini hukumnya sunat mendahulukan yang kanan. Bukan cuma pada masalah wudu, seperti memotong kumis, sunat daripada di pihak yang kanan, mencabut bulu ketiak, dan sunat mencabutnya bulu ketiak tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Wa takhlilu asabi'il yadaini bil tasbiki wa asabi'il rijlaini min asfalihuma bi khisri yadihil yusra mubtadi'an bi khisri rijlihil yumna khatiman bi khisri yusra. Wal aslu fi dzalik wa aslu fi dzalika khabaru laqiti bin sabarah asbi'il wudu'a wa khalil bainal asabi' rawahul Tirmidzi wa ghairuhu wa sahahuhu wa qawli bitasbiki min ziyadati wa tasniyatu wa taslisu li khabari Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a salasan wa rawa al-Bukhari annahu tawadda'a maratan wa tawadda'a marataini wal afdalu taslihu fil ghasli wa mashi wa takhlili wa dalki wa dzikri kal tasmiyati wa tayammunu fi a'dha'il wudu'a wa kadza fi kulli ma huwa min babil tahrimi ka ghasli wa labsi saubin wa na'lin wa khafin wa sarawila wa dukhulil masjid wal yasaru li'adudi dhalika ka imtikhati wa istinja'i wa khuruji minal masjid li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu at-tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Rawahul Syekhani wa rawa Abu Dawud bi isnadi sahih an Aisyata qalat kanas yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna lituhurihi wa ta'amihi wa kanatil yusra li khalaihi wa ma kana min adha illa fil kafaini awalal wudu'i wal khaddaini wa udhunaini wajana bayraqsi li ghairi nahwi aqta'i fayutahirani ma'a li'annahu ahwanu amma nahwul aqta'i kaman khuliqa biyati wahidah faisallu lahul tayammunu mutlaqan wa haitsu yusannun tayammunu yukrahu tayasuru wa dzikru janabai ra'si wa nahwihi min ziyadati. Dan itu menyela-nyela jari dua tangan. Dengan apa menyela-nyela? Dengan tasbih, yaitu memasukkan sekalian jari sebelah tangan pada antara sekalian jari tangan lain. Dan itu menyela asabi, yaitu jari dua kaki dari sebawah-bawah dua kaki,
Dengan apa menyela? Dengan jari kelingking tangannya seorang yang kiri. Hal keadaan seorang memulai dengan kelingking kakinya seorang yang kanan. Hal keadaan dia menyudahi dengan kelingking kaki kiri. Dan bermula dalil pada demikian, mentakhlil, demikian takhlil itu hadis Laqit bin Sabrah. Hadisnya yaitu sempurnakan olehmu akan wudu dan sela-selalah olehmu di antara asabi-asabi, yaitu jari-jari. Telah meriwayat ianya hadis oleh Tirmizi dan lainnya Tirmizi, dan telah mensahih mereka ulama hadis akan ianya hadis. Dan bermula kata aku yaitu bitasbih itu daripada tambahanku, dan itu tasniyah mendua kali, iaitu melakukan 2 kali, dan taslis melakukan 3 kali. Karena hadis Muslim bahawa dianya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu, ianya Nabi akan 3. Dan telah meriwayat oleh Bukhari bahawa dianya Nabi itu berwudu, ianya Nabi sekali-sekali, dan berwudu ianya Nabi 2 kali. Bermula yang lebih baik itu melakukan 3 kali pada membasuh dan menyapu dan menyela-nyela, wadalki dan menggosok, dan zikir. Seperti apa zikir? Seperti tasmiyah, basmalah. Dan itu mendahulukan kanan pada anggota wudu. Wakada juga sedemikian pada tiap-tiap dianya itu daripada bab mulia, seperti membasuh dan memakai pakaian dan sandal dan sepatu dan sarawil, celana atau sarung, dan masuk masjid. Dan yasaru itu mentakhirkan kiri bagi lawan demikian, atau mendahulukan kiri bagi lawan demikian kanan, atau lawan contoh-contoh di atas, seperti membuang ingus dan istinja dan keluar daripada masjid. Karena bahawa dianya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ianya Nabi itu cinta ianya Nabi akan melakukan kanan pada bersandar ianya Nabi, dan menyisir rambut ianya Nabi, dan bertaharah ianya Nabi, dan pada sya'nihi, yaitu keadaannya Nabi, tiap-tiapnya keadaan. Telah meriwayat ianya hadis oleh Syekhani, dan telah meriwayat oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih daripada Aisyah. Qalat, berkata ianya Aisyah, adalah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kanan itu bagi taharahnya Nabi dan makan ianya Nabi, dan adalah tangan kiri itu bagi buang air kecilnya Nabi, dan ada ianya daripada kotoran, kecuali pada 2 telapak tangan pada awal wudu, dan 2 pihak pipi, 2 pipi, dan 2 telinga, dan 2 pihak kepala, bagi selain seumpama terpotong tangan. Maka disucikan kedua-duanya, 2 pipi, 2 telapak tangan, 2 telinga, hal keadaan beserta. Lianahu, karena bahawa sesungguh hal sya'an yang telah tiap-tiap tersebut itu lebih gampang, lebih mudah. Adapun bermula seumpama terpotong seperti siman yang diciptakan ia nyaman dengan tangan yang satu, niscaya maka disunatkan lahu bagi nyaman akan mendahulukan kanan hal kanan mutlak. Dan sekira-kira disunatkan akan kanan, niscaya dimakruhkan akan kiri,
iaitu mendahulukan kanan, bisa dimakruhkan mendahulukan kiri. Bermula sebut dua janabai raksi dan umpamanya kepada itu daripada tambahanku. Lanjutan masalah sunnah wudu. Sekarang kita masuk membahas tentang menyela-nyela jari-jari tangan. Jari-jari dua tangan. Ini sunnah wudu. Cara untuk menyela-nyelanya iaitu dengan cara tasbih, iaitu memasukkan jari tangan sebelah di antara jari-jari tangan yang lain. Contohnya seperti jari tangan kanan. Semua sekalian jari tangan kanan kita masukkan di antara jari-jari tangan kiri. Begitulah cara untuk menyela-nyela jari. Jelas? Lihat aja pada gambar, itu ada contohnya. Ini sunnah wudu. Jelas. Kemudian soal untuk menghasilkan sunat menyela-nyela dua asabe jari tangan. Ini terserah apakah dari belakang asabe atau dari batin. Kalau zahirnya itu kulit yang di atas asabe. Kalau batin yaitu yang di bawah, batin atau zahir. Mengerti ya, zahir dan batin. Apakah zahir kita pertemukan dengan asabe zahir, kita pertemukan dengan asabe zahir sebelah yang lain, ataupun kita pertemukan batin dengan batin. Semuanya ini menghasilkan sunat menyela-nyela asabe tangan. Ini sunat wudu. Seterusnya sunat lagi, yaitu sebelum kita jelaskan yang di depan, sedikit kita ulang kembali. Menyela-nyela ini kan sunat. Menyela-nyela jari tangan ini kan sunat. Ini hukum sunat kalau jari tangannya tidak berlempet. Itu renggang, jari tangannya renggang. Bisa kita masukkan jari tangan kanan di antara jari tangan kiri. Andai kata jari tangan ini berlempetan, kalau berlempetan baru sampai air di antara asabe ini dengan cara kita menyela-nyela. Kalau tidak kita menyela-nyela, tidak sampai air. Ini hukumnya wajib menyela-nyela, bukan sunat. Yang sunat tadi kalau tidak kita sela-sela, air sampai di antara asabe ini, karena asabe kita ini renggang. Itu renggang seperti biasa ni, asabe seperti biasa. Tapi kalau asabe kita ni, jari tangan kita ni berlempetan, air tidak akan masuk di samping-samping jari-jari ini kalau kita tidak menyela-nyela. Berarti hukumnya wajib, karena ini tidak sampai air di antara asabe ini, maka hukumnya wajib. Yang sunat kalau sampai air di antara jari-jari ini, maka sunat menyela-nyela. Jelas kan? Kemudian di depan lagi menyela-nyela asabe kaki, yaitu jari-jari kaki. Jari-jari kaki ini sunat wudu. Kalau kita menyela-nyelanya sunat wudu. Sunat wudu. Dimulainya dari bawah, jangan dari atas. Yang lebih baik menyela-nyela jari-jari kaki ini kita mulai dari bawah. Dari bawah kita sela-selanya dengan kelingking tangan kiri. Kita sela-sela dengan kelingking tangan kiri yang dimulai dari kelingking jari kaki kanan. Jari kaki kanan, kelingking kaki kanan. Kelingking kaki kanan kita mulai dari bawah dengan kelingking tangan kiri. Kita naik sampai ibu jari kaki kanan. Kemudian kaki kiri dilanjut dengan kaki kiri daripada ibu jari kaki kiri, tutupnya, selesainya, habisnya sampai kelingking
jari kaki kiri. Jelas, ini sunat seperti yang lebih baik seperti ini. Berarti kita mulai dengan kelingking, kita mulai menyela-nyela dengan kelingking tangan kiri, jangan tangan kanan, tangan kiri. Kemudian kita menyela-nyelanya dari bawah kaki kanan. Dari bawah kaki kanan kita mulai dari kelingking kaki kanan. Kelingking kaki kanan sampai kaki kiri, kelingking kaki kiri. Ini cara yang lebih baik. Kalau kita melakukan jalan yang lain, itu cara yang lain, iaitu kita menyela-nyelanya dari atas. Menyela-nyelanya dari atas. Pokoknya 12 kaki kita 12 kaki kita sela-selakan, tapi kita mulai dari atas, bukan dari bawah. Dan kita sela-selanya dari ibu jari tangan kanan, ibu jari kaki kanan sampai kelingking kaki kanan. Kemudian kita lanjut kaki kiri, kita mulai dengan ibu jari kaki kanan, ibu jari kaki kiri sampai kelingking kaki kiri. Apakah ini menghasilkan sunat menyela-nyela kaki? Juga hasil. Juga hasil. Asal sunat, yang penting menyela-nyela asabe'. Asabe' itu jari-jari kaki. Tapi yang lebih baik dilakukan seperti yang kami jelaskan tadi. Dengan kelingking tangan kiri, kita sela-sela kaki kanan dari bawah, dimulai dari jari kelingking kaki kanan sampai kepada jari kelingking kaki kiri. Ini lebih afdal. Tapi kalau kita lakukan tidak seperti ini, juga menghasilkan sunat wudu. Yang penting ada disela-selakan, ada menyela-nyela kaki jari. Jari kaki. Jelas. Ini juga hukumnya sunat. Sunatnya kalau anak jari-jari kaki ini tidak berlempetan. Kalau berlempetan, sekira-kira tidak sampai air kalau kita tidak menyela-nyela dengan asabe' tangan. Kalau kita tidak menyela-nyela dengan jari tangan, air di antara asabe' kaki ini, di antara jari-jari kaki ini tidak sampai. Ini hukumnya wajib menyela-nyela. Sunat kalau jari-jari kaki ini renggang, iaitu dengan tanpa disela-sela, air sampai di antara jari-jari kaki ini. Tapi kalau air tidak sampai di antara jari-jari kaki ini, hukum menyela-nyela wajib, bukan sunat lagi. Jelas. Kemudian di depan dalilnya, soal dalil menyela-nyela, iaitu hadis Laqit bin Sabrah. Laqit bin Sabrah. Ini perintah wajib daripada Nabi, asbir, sempurnakanlah wudu'mu dan sela-selalah di antara asabi. Sempurna wudu' ini perintah wajib. Khalil, sela-selalah di antara asabi, ini sunat. Inilah wa khalil bainal asabi. Ini adalah dalil bahawa menyela-nyela asabe' tangan, asabe' kaki ini sunat wudu. Hadis ini hadis riwayat Tirmizi, dan juga orang lain juga meriwayat hadis ini, bukan cuma Tirmizi. Dan ulama perawi-perawi hadis lain telah mensahihkan hadis ini, termasuk Aqil. Wa qauli, perkataanku, kata Zakaria Ansari, yaitu kata-kata bitasbih yang ada dalam kurung, dalam matan bitasbih. Ini tambahan Zakaria Ansari daripada kitab Abi Dar'ah. Kemudian sunat wudu selanjutnya yaitu mendua kali, melakukan 2 kali, melakukan 3 kali. Ini sunat wudu, bukan wajib wudu. Mendua kali, melakukan 2 kali, melakukan 3 kali. Ini sunat wudu. Karena ini ada hadis Muslim, Nabi berwudu 3 kali. Salasan 3 kali berwudu.
Berarti ini 3 kali ini sunat. Adapun soal dalil tasniyah iaitu 2 kali, ini riwayat Bukhari. Nabi berwuduk 1 kali 1 kali. Nabi berwuduk 2 kali 2 kali. 2 kali kan? Berarti ini sunat wuduk. Adapun 1 kali ini kalau anggota wuduknya anggota rukun, ya 1 kali itu wajib. Tapi kalau anggota wuduknya anggota sunat, berarti 1 kali itu sunat juga. Jelas kan? Hukum mengikut hukum furuk yang mengikut hukum asal. Menurut anggotanya 1 kali ya. 1 kali ini kita bertempatkan sunat kalau anggotanya sunat, seperti membasuh tangan. Telapak tangan, bukan tangan, telapak tangan. Kalau membasuh telapak tangan kan sunat. Jadi 1 kali sunat, 2 kali sunat, 3 kali sunat. Karena tidak terbenar 3 kalau tidak ada 1, tidak ada 2. Jelas kan? Baru terbenar 2 ada 1, baru terbenar 3 ada 1, 2. Maka 1, 2 mesti dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan 1, 2 tidak ada angka 3. Itulah matematiknya kan? Kemudian di depan lagi wa afdalu, yang lebih baik, seafdal lebih baik meniga-nigakan pada membasuh. Seperti yang tadi yang saya bilang tadi, yaitu ada angka 3. Kalau di dalam angka 3 ada 2, ada 1. Jadi yang lebih baik pada membasuh, pada menyapu kepala atau menyapu sepatu. Takhlil, menyela-nyela. Dalki, menggosok kaki. Ini sunat yang lebih baik, iaitu dilakukan 3 kali. Karena ini sunat. 3 kali ini sunat. Zikir. Seperti contoh zikirnya iaitu membaca tasmiyah. Membaca tasmiyah, ya sunatnya 3 kali. Sunatnya 3 kali. Jadi membaca 3 kali sunatnya. Di sini bukan cuma tasmiyah disunatkan membaca 3 kali. Terbenar juga dengan kata kal tasmiyah, lafaniat juga disunatkan membaca 3 kali. Lafaniat. Nawaitu wudu'a. Aku niatkan akan raf'al wudu'i. Mengangkat sahaja aku angkat hadas. Ini lafaniatnya sunat juga membaca 3 kali. Bukan cuma lafaniat, niat menurut satu pendapat juga disunatkan 3 kali. Niat juga disunatkan 3 kali. Cara niatnya sahaja aku angkat hadas kecil. Berarti 3 kali dia ulang-ulang. Niat ya, niat ini tempatnya hati. Berarti sahaja aku angkat hadas kecil ini diucapkan oleh hati. Jangan membayangkan. Karena ini yang banyak orang yang salah. Niat ini letaknya di hati. Berarti kalau di hati, ya hati yang berkata. Jangan terbayang. Kalau terbayang itu bukan niat. Kalau terbayang lafaz niat ini tidak dianggap niat, karena niat itu tempatnya di hati. Makanya jangan membayangkan lafaz niat atau jangan membayangkan niat, tapi di dalam hatinya dia berkata sahaja aku angkat hadas kecil ketika membasuh wajah. Dia niatkan. Jelas. Berarti niat ini jangan kita bayang, tapi kita kata-kata kita ucap dengan hati. Ini juga disunatkan 3 kali. Soal sembahyang tidak dibolehkan berniat 3 kali. Sembahyang dengan itu ini beda. Kalau sembahyang, kalau kita niat sembahyang mengulang 3 kali, ini niat yang pertama
niat kedua membatalkan niat yang pertama, niat ketiga membatalkan niat yang kedua. Ini soal masalah niat pada sembahyang, nanti akan kami jelaskan lagi nanti pada tempatnya. Tapi kalau pada wudu, niat pada wudu menurut satu pendapat, kalau kita mengulang 3 kali ini hukumnya sunat, sedangkan niat yang kedua, niat yang ketiga ini menguatkan niat pertama. Jadi bukan membatalkan niat pertama. Jelas. Maka niat untuk disunatkan mengulang 3 kali. Tapi menurut pendapat yang utama, iaitu pendapat yang kuat, tidak sunat mengulang-ulang niat 3 kali. Karena ini mewarisi was-was, mewarisi penyakit hati nanti, was-was. Was-was. Jelas. Yaitu was-was ini seperti waham. Seperti was-was kita, apakah niat pertama ini sah atau tidak sah, mewarisi sedemikian. Makanya tidak disunatkan mengulang niat 3 kali kalau pendapat kuat. Sekali yang disunatkan. Tidak disunatkan. Niatnya sekali wajib, tapi mengulang 3 kali tidak disunatkan menurut pendapat yang kuat, karena ini mewarisi was-was nanti, mewarisi penyakit hati sehingga dia ragu-ragu apakah ini terbenar niat atau tidak. Jadi dia sibuk meniat-niat, tidak selesai niatnya kalau ragu-ragu, mewarisi kepada ragu-ragu nanti. Makanya tidak disunatkan tidak disunatkan meniat 3 kali menurut pendapat kuat. Kemudian di depan lagi yaitu soal mendahulukan yang kanan. Ini termasuk sunat wudu juga. Anggota-anggota wudu disunatkan mendahulukan anggota yang kanan. Ini sunat wudu. Sunat wudu. Wa kadza sedemikian lagi fi kulli ma huwa min babil takrim. Setiap bab-bab yang mulia sunat juga mendahulukan yang kanan. Contohnya seperti membasuh, memakai pakaian, sandal, memakai sepatu, memakai celana, masuk masjid. Ini kan barang-barang yang mulia, pekerjaan-pekerjaan mulia. Maka ini sunatnya mendahulukan yang kanan. Ada yang lain lagi, karena diibarat dengan kaf ke asli, yaitu kaf adalah kaf contohnya, berarti termasuk cukup banyak contohnya. Ini sebahagian kecil yang disebut di luar. Kalau di dalam masih banyak bercelat. Sunat mata kanan. Kalau soal bercelat, disunatkan dimulai daripada mata kanan. Memotong kumis juga disunatkan dari sebelah kanan. Mencabut bulu ketiak juga disunatkan yang kanan. Mencukur rambut juga disunatkan tangan kanan, dari pihak kanan. Gosok gigi juga sedemikian, disunatkan dari pihak kanan. Kemudian tahallul daripada sembahyang. Tahallul daripada sembahyang iaitu mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaitu pada sembahyang jenazah atau sembahyang biasa itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sunatnya dimulai daripada pihak kanan. Karena tahallul sembahyang yang pertama kan sunat, wajib. Tahallul kedua kan sunat. Kalau tahallul pertama yang sunat, wajib, ya dimulai tahallulnya ke pihak kanan. Ini sunat. Ke pihak kanan sunat. Keluar dari wis, makan, minum, berpeluk-pelukan, musafahah ini apa itu namanya? Berpeluk-pelukan ini jangan berpelukan dengan perempuan, sama-sama lelaki. Berpelukan ini sunat dari pihak kanan. Jelas. Mengambil juga sunat dengan kanan-kanan. Memberi
disedekah, sama juga dari pihak kanan, itu dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Kemudian seterusnya waisaru, kalau lawan daripada sunat, ya disunatkan mentakhirkan yang kiri, iaitu kalau yang lawan sunat yang tidak baik. Kalau yang tidak baik iaitu disunatkan dilakukan dengan yang kiri. Yang kiri. Seperti membuang ingus, itu dengan tangan kiri, jangan tangan kanan. Istinja dengan tangan kiri, jangan tangan kanan. Keluar daripada masjid, kalau keluar daripada masjid iaitu dengan kaki kiri, jangan kaki kanan. Kalau masuk kaki kanan. Karena ini perintah Nabi, mendahulukan kanan, ini perintah Rasul. Karena Rasulullah mencintai yang kanan pada bersandar, menyisir rambut, bertaharah, dan fi sya'nihi kullihi. Sya'ni itu keadaan Nabi. Keadaan hidup Nabi yang baik-baik semua Nabi lakukan dengan yang kanan, mendahulukan yang kanan. Inilah fi sya'nihi kullihi ini dalil kepada matan di atas kada fi kulli ma huwa. Atas nama yang baik dilakukan dengan mendahulukan yang kanan. Bersedekah disunatkan memberi dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Mengambil sesuatu disunatkan mengambil dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Yang baik-baiklah. Jelas hadis riwayat Syekhani. Adapun riwayat Abi Dawud dengan sanad yang sahih daripada Aisyah, sanad yang sahih ada saya tulis pada teks yang sanad. Coba lihat sanadnya. Sanadnya daripada Aisyah adalah Rasul tangan Rasul, tangan yang kanan bagi bertaharah, kata Aisyah, bagi mengambil makanan, makan. Jadi Rasul, tangan kanan Rasul untuk bertaharah, untuk makan makanan, makan. Ini maksudnya untuk bertaharah. Rasul mengambil wudu mendahulukan yang kanan. Begitu juga makan mendahulukan dengan tangan kanan. Itu makan Rasul dengan tangan kanan, bukan tangan kiri. Soal tangan kiri itu membuang air kecil. Membuang air kecil ini Rasul memakai tangan kiri. Dan sesuatu yang lain itu daripada yang kotor-kotor yang tidak baik, ini Rasul memakai tangan kiri. Jelas. Kecuali pada dua telapak tangan pada awal wudu, dua pipi, dua telinga, dua pihak kepala. Kepala ini kalau kita garis tengah maka terbagi dua. Bagi selain umpama terpontong. Jadi lirairi ini rujuk kepada empat kata ini: kafaini, khadaini, uzunaini, janabai, ra'si. Jadi kalau telapak tangan pada awal wudu ini tidak disunatkan mendahulukan kanan, tapi disunatkannya yaitu menyertai. Membasuh dua telapak tangan sunatnya menyertai. Membasuh dua telinga sunatnya menyertai. Membasuh dua pipi wajah sunatnya menyertai. Jadi soal membasuh wajah ini tidak disunatkan mendahulukan yang kanan. Jelas. Tapi yang disunatkan membasuh wajah menyertakan. Telinga juga dilakukan dengan cara menyertakan. Dua pihak kepala, iaitu kepala juga disunatkan menyertakan. Cara membasuh sekalian kepala telah kami jelas pada video sebelum ini. Jadi ini empat surah ini, dua telapak tangan, dua pipi, dua telinga, dua pihak kepala, ini sunatnya disertakan, jangan mendahulukan yang kanan. Jelas. Lirairi bagi selain terpotong. Kalau yang terpotong, ini tidak nanti ada di depan penjelasannya. Fayutahirani ma'am, maka
bersuci kedua, maka disucikan keduanya. Apanya keduanya? Keduanya dua pipi, dua telapak tangan tiap-tiap. Hakana beserta. Maka dilakukan membasuh dua telapak tangan beserta. Karena ahwanu, karena ini lebih gampang. Karena ini lebih gampang. Jelas. Adapun umpama orang yang terpotong, seperti seseorang disibdakan dengan tangannya 11. Tangannya hanya satu. Orang sejak lahir tangannya satu. Atau orang yang sudah terputus satu tangan, jadi tinggal satu lagi. Bagi orang ini yang disunatkan secara mutlak tanpa istisna, apakah dua telapak tangan, atau dua pipi, atau dua telinga, atau dua pihak kepala, atau anggota-anggota wudu lain, semuanya sunat. Kalau orang tangannya satu, ini sunatnya melakukan wudu, yaitu mendahulukan yang kanan, jangan lakukan yang kiri. Contoh membasuh telinga, ini sunatnya membasuh telinga ini sunatnya telinga kanan kalau orang yang tangannya satu atau tangannya sudah terpotong. Jelas. Jadi bagi orang yang tangannya satu, apakah tangan ini terpotong atau semenjak lahir dia tangan satu, atau satu lagi surahnya tangannya diikat orang. Jadi yang bisa dia gunakan satu tangan, satu lagi diikat. Ini juga sama seperti surah ini. Karena yang dimaksud surah ini tidak mungkin kita sertai. Kalau tidak mungkin kita sertai pada surah 4 ini, maka disunatkan untuk mendahulukan yang kanan. Jelas. Jadi begini, kami ulang. Kalau tangannya satu, apakah satu tangan ini terpotong atau semenjak lahir dia satu tangan, atau tangannya diikat? Bagi orang ini, kalau dia berwuduk dengan sendiri, sunatnya mendahulukan yang kanan. Apakah dua pipi, dua telinga, dua pihak kepala, atau dua telapak tangan, atau kaki, sunatnya mendahulukan yang kanan. Ini tanpa istisna, tanpa kecuali. Semuanya sama. Jadi kalau dia tangan satu, kalau membasuh telinga, sunatnya mendahulukan yang kanan. Karena tidak mungkin dia lakukan beserta, karena tangannya satu. Yang di dalam matan tadi disunatkan menyertai membasuh dua telinga kalau tangannya dua. Tapi kalau tangannya satu, bagaimana dia menyertai membasuh dua telinga? Tangan satu. Makanya kalau dia tangan satu, disunatkan membasuh telinga yang kanan, baru telinga yang kiri. Setelah membasuh telinga kanan 3 kali, baru telinga kiri. Pipi juga begitu. Pipi membasuh wajah disunatkan bagi dia yang di pihak kanan. Setelah itu baru pihak kiri. Membasuh kepala juga begitu, dari pihak yang kanan baru pihak kiri. Jelas. Membasuh dua telapak tangan, dua telapak tangan ini tangannya satu, ya jelas. Tangan yang mana? Kalau soal tangan yang mana? Terserah. Kalau dia tangannya tangan kiri, mana mungkin telapak tangan didahulukan tangan kanan. Kalau pada surah telapak tangan kalau pengertiannya pada telapak tangan, tangannya yang ada satu ini tangan yang kiri. Bagaimana mendahulukan tangan kanan? Pada surah membasuh dua telapak tangan, tangannya tangan kiri. Ini terserah. Kalau telapak tangan ya terserah dia. Terserah maksudnya, yaitu kalau dia telapak tangan yang kiri, ya tangan kiri yang dibasuh, karena telapak tangan kanan tidak ada. Jelas kan? Jadi bagi orang yang ada tangannya cuma satu ada. Ini anggota wudu, semuanya anggota wudu disunatkan bagi dia
mendahulukan yang kanan. Walaupun tangan ini tangan kiri. Karena tangan dia tangan kiri, ketika membasuh wajah, ya wajah yang kanan. Membasuh kepala, ya kepala yang di pihak kanan. Membasuh dua telinga, ya telinga yang di pihak kanan, telinga yang kanan. Jelas. Wahaisu sekira-kira disunatkan yang kanan, berarti kalau dilakukan yang kiri makruh hukumnya. Sekira-kira disunatkan yang kanan, kalau dia lakukan yang kiri makruh hukumnya. Wa zikru sebut dua pihak janabai raksi dan umpamanya. Ini tambahan kata Zakaria Ansari. Kalau dalam kitab asal, iaitu dalam kitab Abi Dar'ah tidak ada. Ini tambahan Zakaria Ansari. Janabai raksi uzununaini, ini tambahan daripada kitab asal. Jelas. Lafaz nahwun ini undang-undangnya atau kaedahnya dia diletakkan kalau ada lafaz nahwun, berarti dia cocok dengan cocok pada makna, tidak cocok pada lafaz. Di sini janabai raksi, dua pihak kepada, dan umpamanya iaitu yang semakna dengan dua pihak kepada, yaitu dua telapak tangan, dua pipi, dua telinga. Karena ini yang semakna. Semaknanya ini maknanya apa di sini? Yaitu semakna karena empat surah ini termasuk dalam kata illa fil kafaini fil awali wudu wa khadaini wa udhunaini. Inilah maknanya. Makanya semakna lafaz nahwun, semakna dengan dua pihak kepala ini, yaitu dua pipi, dua telinga. Mati ini adalah tambahan Zakaria Ansari dari kitab Abi Dar'ah. Tiga tu kamu ulang surah. Tiga tu iaitu menyela-nyela asabek jaro, anik jaro, tasela-sela adik jaro, nyo sunat untuk tasela di mampu kibar cara tasela tahlil ji dengan tasbih, iaitu anik jaro nun tak pertama di antara anik jarawi. Tasela-sela ju kamu gotok-gotok ju inang nya sunat lagi kamu kan nya sunat wudu. Pak turah sunat wudu. Andai kata di antara anik-anik jawara to'i mereka dapat to'i. Andai kata mesti hanto'i kecuali dengan tasbih. Baru to'i tak sela-sela. Yang penting wajib hukumnya betul kalau dia sunat. Kamu kan? Masalah berarti tahlil asabik anik jawara nya terserah ke batin dengan batin dah pokok, atau zahir dengan batin, atau zahir dengan zahir, atau kebalikan, terserah. Batin jarawun dengan batin jarawi, ahli jarawi tersejet lagi ada pokok, ataupun jarawun zahir, iaitu yang kulit warna dah pokok dengan batin jarawun jarawi. Nya je yang penting sela-sela. Kamu orang selanjutnya sela-sela iaitu anak aki ra'uyuk dama'an ngampu tahlil ji ngan kelingking tau kelingking jarawi ngan anak ketik jarawi dah sela-sela anak aki ra'uyuk ma'an. Makanya kita mulai mubtadi'an tamulai ditanya dengan kelingking akinun. Akinun ba kelingking hon. Ani akinun kelingking akinun tasela-sela ji ngon kelingking jarawi. Ra'uyuk man. Nyapa tu tapi baknang aki mulai lehan langsung lanjut ju bak akiwi bakna akile akhir ji khatiman lekun hakadat dah sudahi
dengan kelingking akiwi. Lagi ya. Nyan ya afdal tu. Lagi yang cara main. Sela-sela ji dengan kelingking jarawi, tamu ji ra uyup akinun tamule ba ane kelingking akinun ra uyup Yang lagi yang moga inam formula akhir ji ba kelingking akiwi. Lagi yang ya afdal. Andai kata tidak berlaku kol lagi mompok sunat cik. Mompok cik asal sunat iaitu tasela-sela asabe nya yang paling. Mana tak berlaku lagi caranya lebih afdal. Kamu orang lebih afdal. Mana tak berlaku lagi kol lagi tasela-sela cik tapi tak mulai ni kau dari kelingking akinun dan kau nak uyuk tamen waktu Rok nang pun namanya, rok naki pun namanya. Dia cik, mumpuk cik, asal sunat mumpuk cik. Yang penting sela-sela. Kemudian akinya, andai kata anak akinya kau berlempetan. Ukuran handroi punya dapur je lagi handroi. Kecuali kan, nak sela-sela dengan ni jauh. Yang kau di sunat hukum ni, kau wajib. Kerana akinya wajib kenongi. Akinya wajib kenongi, lama lagi ane jauh wajib kenongi. Kerana rah jauh kan dari dua telapak. Dua telapak tadi mesti punya hantu mesti berkenong. Jadi munyo ane akinya tempit ukuran dapat hailo rot berkeluar antara ane aki hailo kerana akibat melempet hak aki. Kecuali baru troi kenang dengan dasar-dasar yang kalau sunat hukum ni wajib. Kali kelau toh dalil ji iaitu dalil sela-selanya sela-sela anak aki berani jauh. Yang dalil ji iaitu hadis Laqid bin Sabarah. Hadis ji iaitu nyo sempurnakanlah wudukmu kata Nabi. Dan nyo perintah wajib sempurna wuduk. Perintah wajib kerana wuduknya benar rukun sempurnalah rukun wuduk. Yang wajib perintah wajib. Wa khalil hanya baru perintah sunat. Sela-selalah olehmu di antara asabe. Yang asabe ada dua. Asabe aki, asabe jauh. Dua berapa. Cuma cara lakukan sela-sela beda. Munyo sela-sela asabe jauh cara ji iaitu dengan tasbih. Munyo sela-sela ani aki cara ji iaitu dengan kelingking jaronun tamuleji bak kelingking akinun ora uyuk bek ora watu nya lebih afdal ora. Jadi yang maksudlah hadisnya asabeknya bandua tamo aki dengan jaro cuma beda takhlil ji. Kamu orang hadis riwayat Tirmizi dan urung lain yang kon Tirmizi juga riwayat cik hadisnya. Dan ulama-ulama hadis yang lain ikut mensahihkan hadisnya. Hadis sahih. Kagak percaya kerana sanad sahih. Kamu orang bekalku wa qauli kata lun bi tasbih itu kata tasbihnya yang tambahan lun ke Zakaria Ansari. Berarti mafhum ji dan dalam kitab Abi Dar'ah dalam kitab Abi Dar'ah artinya tambahan Zakaria Ansari. Kali kelam baiklah. Watas niatu peduago pelhego nyo sunat itu. Nyo harus tak kalah lelen tu. Pedua pele mata ke ban hatta nyantu tak perlu liku tu. Pedua le nyo sunat itu. Hadis Muslim. Ke Nabi pun Nabi gemu tu lele tu. Nabi gemu tu lele. Berarti lele sunat. Ka hadis riwayat Bukhari Nabi gemu tu sekali, dua kali. Berarti dua kalinya apa hadis ni? Bak riwayat Bukhari. Kamu tiga ni makna bak riwayat Bukhari nak tiga, nyang tiganya karena setiap angka le na dua. Lam angka le na dua untuk terbenar ada angka le nyang karena angka dua adalah angka ta karena cik. Cuma angka ta
menyoino tapi tempatkan ke sunat nya harus nak lalai rukun yang tu berkena anggota wudu yang sunat menyo yang sunat lagi rah dua dapat jawab kan sunat pun berarti lego rah dapat jawab dari sunat dua sunat le sunat cuma menyo sekalinya berarti anggota wudu yang fardu atau yang rukun wudu tiganya cik fardu kan sunat berarti enggak harus dapat tempatkan kamu kan wa afdalu taslis lebih get tak pelele bak membasuh nyo anggota wudu yang yu basuh atau anggota sunat yang yu basuh nyo sunat pelego bek dua bek ter pelhe sunat lebih get lakukan pelego nyo secara yakin bukan secara yakin kamu kan secara yakin gimana beryakin terbasuh mandum, dua beryakin terbasuh mandum, le beryakin terbasuh mandum. Menyo lebih daripadanya bid'ah itu atau makruh kamu orang. Ya. Berarti menyo kurung-kurung yang mesti lebih mampu. Sedangkan dia nya kurung mentau dah. Bukan ragu-ragu dia sempurna pahana jadi tak keput nyamkutnya enggak anggap dia. Kamu orang perutnya enggak anggap dia. Yang kepegang perutnya bid'ah atau makruh hanya berarti yakin ka lengkap darah pun lengkap, darah kedua lengkap, darah kelih lengkap. Tambah dua tu baru ke bid'ah. Kamu orang pada membasuh, pada menyapu lagi ancik anggota-anggota yang sapu lagi kepala yang sapu lego berarti. Kamu orang aki menyohana darah gantu orang kau sapu itu pak musafi itu pakai sepatu yang berarti hego sapu kata khalil menyela-nyela lagi dah menol hego je darki menggosok-gosok aki berarti hego je zikir lagi tasmiyah itu baca basmalah hego je kon cuma zikir madang tu kon cuma tasmiyah madang tu nit juga geyul hego je bau tu nit menurut tabah pendapat berarti sunat cik hego ni sahaja lun angkat hadah ubud yang hego ni yang tunat lagi ulang-ulang ni hego tunat mana ku han membatalkan ni pertama takut nyo beda dengan buat semayang menyo semayang ni kedua dibatal ni pertama menyo bau tu hana ni kedua ni kena diperkuat ni pertama nya menurut tabah pendapat tapi yang pendapat kuat tetap menyonit hanya boleh alasannya karena dia mewarisi wahyu menyo kali tadi tiga dah ulang lah nya mewarisi ke wahyu itu tetap juga wahyu hai dah ni nya menurut pendapat yang pertama be hana sunat boleh go nyoni yang sunat lagi ada berah meno nyoni hai dah mau tu hai dalam tasmiyah kamu orang membaca lafaz ni hanya je hego kamu orang sunat hego kamu orang kali pulang mendahulukan anggota yang unun bak masalah wudu hanya sunat berok wile boleh sunat rok den le sunat kamu orang kon cuma bak masalah wudu tu semua yang bab mulia lagi yang berkena basuh pakai pakaian kamu orang pakai tilau pakai sepatu pakai lu atau pakai jarum atau kamu orang pakai jarum atau pakai baju guna jarum 12 euro tak mau masjid hanya mandum sunat kunun dahulu kaunu lain dulu tak berkena cabut bule ketiak tak koh kumis, tak cukup raunun, tak tikai go raunun. Sandung mama tahalul daripada semayang lagi haji. Tahalul bak semayang kan dua. Tahalul pertama, salim pertama wajib, salim kedua sunat. Ya, jadi salim pertamanya paling raunun sunat. Kamu orang ada hana paling kau hana buku, yang penting salim bak rukuk. Tak ucap salim, jangan rukuk. Oh matalah ulia orang hanan pada nya tunat. Unda paling orang mesti tunat. Rompak tunat kerana mendahulukan yang undanya baranggen.
Paju hubu lagi hancik kau jarona, JB jarona, dah buat yang lain. Jok terdekat, kamu orang mengambil sesuatu yang gen cok jarona tu nak di. Le bab yang ada nampak yang mulia Bandung cok gedahulukan ni. Ke wayasaru itu mendahulukan kiri bagi lawan demikian. Menyelawan lawan saudara-saudara waktu yang anak get hanya berarti dahulu kawi. Sunat je dahulu kawi. Main ngajarawi lagi tasih hidung. Membuang ingus. Hanya sunat ngajarawi. Ke istinja hanya sunat ngajarawi. Tibit daripada masjid sunat mengakhiri. Dan buk-buk yang anak get lain yang kiyah dikura je. Kenapa kau? Pakon je gui dahulukan tu nak ji. Punya barang yang naga gui dahulukan yang wi. Karena pun Nabi. Karena Nabi cinta, karena Nabi galak melakukan unun, menganan ianya Nabi. Itu ke pelaku yang unun pada pakai sandal. Sisi rambut, getik unun pun pakai tilak wakinen, bersuci juga didahulukan anggota-anggota nun. Fi ja'lihi kulihi nya sebagai dalil kepada kaza fi kulli ma huwa min babil takhrim. Nya semua kejadian kehidupan Nabi semua ni nya berarti Nabi lakukan yang unun didahulukan yang semua perbuatan kehidupan Nabi yang gek-gek pun yang dinisbahkan mulia mandung didahulukan unun di Nabi fi sa'nihi kullihi semua je nyo hadis riwayat Syekh Ali. Hadis riwayat Abi Daud dengan sanad sahih daripada Aisyah ke Aisyah. Rasulullah niku jaro Rasulullah yang bagi taharah bagi makan. Bagi taharah bagi makan. Sedangkan jarawi Nabi nya bagi buang air kecil dan bagi yang daripada kotoran yang hanage yang jarawi Nabi. Berarti Nabi punya wadah tu dahulu kaya nenun. Baju pun jarawi yang hanage yang berarti jarawi. Yang hadis Aisyah daripada Aisyah hadis riwayat Abi Daud sanad saya. Nak tahu tu hadis baca jebat teks kan. Kata kecuali gitu. Ya. Kecuali pada dua telapak tangan. Kecuali dua telapak tangan. Ya, menyo dua telapak tangan. Ya, menyo dua telapak tangan. Ya, kecuali berarti bak dua telapak jaro bak awal wudu. Awal wudu kaya dah sunat basuh dua telapak jaro. Nyo hana sunat bumi. Hana sunat melakukan yang telapak jaro yang nyo hana kecuali nyo. Menyo dua telapak jaro dua pipi, pipi buat muka. Dua telinga, dua pihak ulai menyodacu garis ulai ada bagi dua, wiyona. Bagi selain umpama yang ketak yang ada putus jaro tu. Nyar berarti yutahirani ke disucikan kedua-duanya berserta. Berarti mentigo. Dua telapak jaro mentigo lah. Tunat ni bermentigo. Kamu orang. Dua telinga, dua pipi wajah, dua pipi wajah. Yang bermutigo. Dua telinga juga bermutigo. Dua pihak ulai juga bermutigo. Baik orang ulai ni pun bermutigo wi ngono jauh buku je bermutigo je. Mohon. Yang bagi selain umpama yang kata yang ada putus jauh. Jadi bagi orang yang sehat normal, jauh berduana, ketika arah dua telapak jauh bermutigo tu nak je. Hajat dahulu inang, hana tunat dahulu telapak jawana. Tunat je bermetigo. Dua telinga lagi hajat, tunat je bermetigo tiga orang. Dua pipi, tunat je bermetigo orang muka. Hama orang hana main belah-belah. Minancik dua ulai lagi hajat bermetigo tiga pu ju jawana jarawi ju dia hulikut. Kamu orang. Yang tunat je bermetigo pakar, kadang-kadang lebih gampang, lebih mudah. Dua telapak jaro mudah je lagi yo. Dua pipi mudah je lagi yo. Dua telinga mudah je lagi yo. Dua pihak ulat mudah je lagi yo. Baik tidak belah. Adapun orang yang terpotong hana jaro lagi orang ka diciptakan hana jaro.
Bagi orang yang diciptakan hana jaron tu. Sejak lahir hana jaron kan. Atau jaron tapi kaputuk. Kamu kan? Hanya berurungnya sunat punun mutlak. Hana kecuali. Perah terdapat jaron, perah dua pipi, perah dua liung, perah dua pihak oleh tetap sunat dahulu ni. Yang ada kecuali sunat aku tahu tu sunat punung kan punya jaro kan hana tiblah. Kamu kan ketika terah jaro terah liung yang walaupun jaro tiblah wi dia tu tetap telinga yang nun sunat rah tu baru wi. Wajah lagi ancik sunat nun leh. Tidak pipi yang nun leh. Ulai lagi ancik sunat nun leh. Kamu akan telapak jaro menyokong jaro nun hana jaro wina yang lain tu pun. Apa hana mungkin nampak jaro nun hana fikir juga juga. Kamu orang. Tapi tu turah tambahan yang bermaksud ino menyorong yang hana jaro berarti gaknya hana mungkin dilakukan beserta. Bayangkan hukum ni. Maknanya haji kemain turah maknanya hana terbenar bagaimana tapak jawab tiblah. Ke na tirodu turah haji iaitu orang diikat jawab tiblah. Jawab diikat kalau diikat kan orang diikat lagi tinggal kayak haji gubdah tiblah. Haji gubdah jawab. Jadi jawab tiblah diikat, tinggal tiblah ada. Bagi orangnya juga disunatkan mutlak. Semua anggota itu sunat mutlak berarti basuh dahulu yang munun. Tampaknya ada cik untuk gesertakan berarti dapat jawab 3 orang. Yang gaya ada hana mungkin dapat jawab diikat tiblah. Alihnya erah 2 pipi hana mungkin dapat jawab tiblah diikat. Erah 2 telinga sama cik diikat 2 jawab tiblah diikat. Jadi gaya bagi orangnya juga ada hana mungkin banyak untuk gesertakan buah turah menua. Maka bagi baca tama haji turah haji. Pertama. Tama lagi orang hana jaro. Sunat haji semua anggota itu unun-unun dahulu kanan, yang kanan sunat haji. Mohon kan. Sekira-kira disunatkan akan mendahulukan kanan. Ini saya dimakruhkan akan mendahulukan wi. Perkara yang sunat unun yang menyata lakukan yang wi makruh hukum ni. Hak sunat kalau wajib makruh. Kamu kan? Dikulah sebut kata janabai raksi atau umpamanya janabah raksi nyan tambahan lu. Berarti mufhum di la kitab Abi Darah hana tu faham. Hana kata. Artinya tambahan Zakaria Ansari. Beka nahwi tu undang lafai nahwun dengan lafai misal nyan beda tu menyo misal bermakna misal tu kerana najib misal bermakna nahwun lagi palikut. Kamu apa? Menyo misal bermakna misal nyan letak kata ji mesti lagi undang-undang lo. Tu undang-undang ji. Cocok lafaz, cocok makna. Lagi man. Makna tama, lafaz tama. Lafaz ji man. Makna ji iaitu semausul. Nyo bet yang dia aku pakai ji man contoh ji. Nya sila dia nak dia sebagai contoh kamu kan. Kamu nyo lafaz nahwun cocok ji ba makna mana? Ini umpama dua pihak kepala tu. Umpama ngan gitu, toh yang umpama yang tama ngan semakna ngan ji, iaitu yang gila mana? Toh yang gila mana? 2 telapak jari, 2 pipi, 2 telinga, janabai raksi, yang kon tabi makna dia. Tu tabi. Ba orang normal ku menyebut buah turahnya hanya sunat mendahulukan yang nun. Kamu kan? Nya semakna tu. Maknanya lafaz nahwunnya gue pakai lafaz nahwun yang tabi makna, sama makna, cocok bak makna. Lafaznya nak cocok. Kafai ni dengan
janabai rasi kan sama. Dua pipi, dua telinga dengan janabai rasi kan sama. Ada. Punya makna ni sama. Hak tadi sama. Kenapa buah surah dilika illanya? Menyebab orang normal iaitu 12 jarona, ada sunat mendahulukan yang nampak buah surah. Berarti cocok ni makna. Berarti mumpung gino sebut kata janabai raksi dan umpamanya tambah halun ke Zakaria tadi. Dalam kitab Abi Dzar'ah ada. Kajian apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.